Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mengerjakan UAS pemrograman multimedia dengan membuat game dengan program aplikasi Unity. Saya di sini Agus Subroto dari Teknik Informatika Fakultas Teknologi dan Informatika, dan teman saya Adi Saturidanto dan saya Firman Alamin. Di sini saya akan membuat game 3 dimensi dengan Zoom Frogger. Oke, langsung saja ke asetnya. Saya di sini akan menjelaskan aset apa aja dalam game ini. Yang pertama, materialnya terdiri dari seperti ini materialnya. Ada seperti ini. Terus modelnya seperti ini, ada gambar kata, gambar mobil, gambar burung, gambar ikan. Dan ini kalau seperti ini ada gambar yang begitu. Ini ada pewarnaannya. Dia langsung aja di sini ke scan-nya. Di sini terdiri dari 4 scan. 3D Frogger, Frogger 1, Frogger 2, dan Visual Scan. Oke. Dan ini terdiri dari lab software seperti ini sketchbooknya. Vlognya, dalam vlog ada material, ada model, ada prefab, script, sama tekstur. Ada finishing board, materialnya seperti ini. Selanjutnya ada lava flowing sander. Materialnya setnya banyak banget, tapi belum. Ada log ini terdiri dari material juga dalam 3 dimensinya. Partikel level slider, animation, ini ada animasinya, kameranya, scan, scriptnya. Resortnya nih, ada di resortnya ada audio yang dipakai apa aja. Di sini ada 5 audio yang dipakai. Oke, lanjut. Standar aset. Oke, editor, battery, drainage, water basic nih untuk yang ada di game ini. Langsung ke sini, real, model, grip, Unity, preference, tekstur, seperti ini. Oke, langsung saja ke tampilannya ya. Tampilannya kayak gini. Di sini ada nama pas mau multimedia, nama saya, teman kelompok saya. Ini hardly nyawa, ini berapa yang dipakai. Ini untuk button start game, jadi cuma pakai satu button start game saja. Jadi untuk tampilan visualnya seperti ini. Untuk dalam home-nya, jadi ada nama gamenya sama media, kelompok, dan ini ada button start game. Langsung untuk penjelasan script. Ya, kali ini saya akan menjelaskan dari codingan dari game yang kami buat. Oke, di sini kita ada beberapa script di sini. Ada car, ada collision, prop, goal, jumping shot, move like right, move object, move up down, enable script, pick up item clock, item star, score, spawner, third person kamera, third screen, dan warp cube. Langsung aja saya akan menjelaskan car. Oke, untuk codingan car ini kita mengimport dari Music System Collection, Generic, dan Engine. Ini fungsinya ini untuk menstabilkan dan untuk menjalankan program yang kita ketik di dalam Unity ini. Publikasi car model behavior ini dia adalah sebagai in atau sebagai kekuasaan di sini publik. Nah, ini adalah public regi body RB. Ini kita bikin sebagai variabel float, speed sama dengan 3F. Voice start, kita akan mulai codingannya dengan speed, dengan command speed random range 2F, 8F. Void fixed update. Vector 3 buat forward sama dengan ini vektor. Ini kita akan membuat array baru dengan transform forward dengan
paragraf X dan transfer forward Y, transfer forward Z, movement, dan mengubah posisi mobil, dan akan mengubah beberapa kecepatan mobil di setiap sudutnya. Langsung yang collision ini sebenarnya dia tidak terlalu terpakai karena dia di private, hanya untuk beberapa kondisi yang akan dipakai di satu saat. Frog ini adalah bagaimana cara kita menjalankan pemeran utama dari game ini tersebut. Jadi dalam ini yang kita butuhkan sebenarnya ini adalah void update. Bagaimana kita mengubah pergerakan kodok dari lurus ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, di sini juga ada if. Kita menggunakan pengondisian if dan else. Di sini banyak ya teman-teman. Kalau kita ingin menggunakan panah, kita bisa tulis ini kayak code left arrow. Kalau left itu kita menggunakan arah kiri, maka kodok ini akan ke kiri. Jika ke kanan, maka dia akan menggunakan left right arrow. Nah, langsung aja kita ke goal. Goal itu adalah tujuan. Kalau kita misalkan sudah sampai tujuan, maka game ini akan finishing atau sudah selesai. Jumping shark ini di dalam game ini kita akan melewati mobil. Setelah mobil kita akan melewati jembatan. Jika kita tidak bisa melewati jembatan, maka kita akan mati, dimakan shark ini ya, dimakan hiu. Move left right, object up down itu kalau kita menggunakan keyword atas kiri kanan bawah, kita akan menggerakkan kodok atau pemeran utama dari kodok tersebut. Pick up item clock dan pick up item star. Jika kita mengambil clock, itu akan menambah waktu, dan pick up star kita akan mendapatkan poin. Clock ini dalam codingannya score time ditambah 5F. Jadi kalau kita mendapatkan item clock, kita akan menambah 5 detik. Ya. Star, kalau star kita akan menambah skor itu 50 ditambah tambah sama dengan 50, kita akan menambahkan poin skor kita menjadi 50. Nah, kita ke poin skor. Dalam skor ini banyak banget. Ini kita menggunakan variabel string difficult, current score, live. Live ini kalau misalkan kita mati dalam 3 kali, kita akan ke tampilan awal. Remember. Nah, tampilan awal ini juga dilanjutin ke spawner. Jadi dia ini kayak saling berseberangan antara skor dan spawner. Kalau misalnya kita mati, kita akan muncul ke spawner. Spawner ini adalah menunjukkan kita untuk ke tampilan awal dari start game. Skor ini untuk codingannya sama, kita menggunakan if else. Third person camera ini sebenarnya digunakan hanya untuk mengubah arah kamera dari transform position dari X ke Y. Title screen sama, menggunakan switch case dan warp cube. Warp cube ini adalah untuk sebagai bentukan. Bentukannya ini adalah kayak seperti bentuk mobilnya. Bentuknya itu seperti apa? Ataukah seperti kubus, ataukah seperti hiu. Jadi warp cube ini adalah sebagai patokan. Ya, sekian dari saya. Kita akan lanjutkan ke permainannya. 2, 1. Saya Firman. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara bermain game pada game yang kami buat, yaitu 3D Jump Frogger. Ya, di sini kita langsung masuk menu awal game. Ini adalah menu awal game atau halaman utama game. Ya, di sini terdapat 2 button. Button pertama yaitu tingkat nyawa atau banyaknya nyawa. Kemudian button kedua yaitu start game atau memulai game. Kemudian kita atur tingkat nyawanya. Kita atur pada yang ke tingkat ketiga. Kemudian kita mulai. Ya, di sini kita atur tingkat nyawanya, kita atur tingkat 2. Kita hanya mendapatkan 2 nyawa. Dan di sini terdapat
durasi bermain. Jika durasi bermain ini habis, maka kita akan kehilangan nyawa. Dan di sini adalah total nyawa, dan kemudian di sini adalah high score atau skor yang sudah kita temui. Di game ini kita harus menjalankan katak ini hingga menyeberangi sungai atau seberang sungai. Kemudian jika kita mendapatkan bintang ini, maka kita akan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Kemudian jika kita mendapatkan bintang, mendapatkan jam, maka durasi bermain kita akan lebih lama. Kemudian kita langsung jalankan saja. Kita ambil jamnya, dan durasi jamnya bertambah. Kemudian kita coba ambil poin bintang. Sorry, di sini saya kalah. Kemudian kita ulang lagi, start game. Kita ulang hingga kita mendapatkan bintang dan jam, kemudian hingga menyeberangi sungai. Ambil bintang, jam sudah terdapat. Kemudian kita seberang. Ya, sekiranya seperti itu. Hingga kita seberang sungai, maka kita akan menang, lanjut ke level yang berikutnya yang lebih sulit. Ya, Sekian dari saya. kelompok kami. Terima kasih. Gamenya semoga nilainya memuaskan. Game tadi yang kita buat dari game Frog tadi. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.